Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya bab umurun tudhannu annaha tanqudul wudu wa laysa kadzalik. Perkara-perkara yang disangka itu adalah membatalkan wudu tapi tidak membatalkan wudu sebetulnya. Yang pertama yaitu memegang kemaluan, dan telah kita rajihkan bahwa pendapat yang kuat adalah memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, namun tetap disunahkan untuk berwudu padanya. Yang kedua, lamsul mar'ah illam yunzil minhu syai'un, yaitu memegang wanita. Ya, menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudu. Ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada hal itu, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa lam yatawadda. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencium Aisyah dan kemudian tidak berwudu lagi. Maka beliau pun salat setelah itu. Aisyah juga berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah satu istrinya. Thumma kharaja ila shalah thumma wa lam yatawadda. Kemudian segera keluar menuju salat dan tidak berwudu. Berkata Urwah, faqultu laha man hiya illa anti fadhahikat. Urwah berkata, ia adalah engkau pasti ya. Aisyah pun kemudian mengiyakan dan tertawa. Yang ketiga yaitu khurujud dam li jarhin, yaitu keluarnya darah dari tubuh kita karena luka atau yang lainnya. Itu tidaklah membatalkan wudu. Berdasarkan perkataan Al-Hasan, ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim, kaum muslimin senantiasa salat dalam luka-luka mereka. Berkata Al-Hafidz, waqad shahha anna Umar shalla wa jarhuhu yanba'u daman, dan telah sahih bahwa Umar salat dalam keadaan jarahnya lukanya mengalirkan darah. Berkata Tawus dan Muhammad bin Ali dan Atha dan ahli Hijaz, laisa fid dam wudu, tidak ada wudu di dalam masalah keluarnya darah. Kemudian yang keempat, al-qai qalla au kathur, muntah tidak membatalkan wudu, dan telah meriwayatkan Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muntah lalu beliau berwudu. Dan ini hanyalah perbuatan. Perbuatan tidak menunjukkan kepada wajib, akan tetapi itu hukumnya sunnah. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Kemudian yang perkara lain yang tidak membatalkan wudu adalah asyak fil hadas, yaitu ragu di dalam masalah hadas. Apakah sudah kentut apa belum misalnya, sudah berhadas apa belum, tapi kita sudah yakin bahwa kita sudah berwudu. Karena kaidah mengatakan bahwa al-yaqin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin itu tidak bisa mengalahkan yang ragu. Maka ketika kita ragu apakah kita berhadas atau tidak, maka kita tidak boleh mengambil yang ragu tersebut. Justru kita buang yang ragu dan kita ambil yang yakin bahwa kita sudah berwudu. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di perutnya dan ia merasa ragu apakah keluar atau tidak, maka jangan keluar dari masjid sampai ia betul-betul mendengar suara atau mendapatkan baunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang keenam adalah merasa seakan-akan ada perasaan keluar air dari kemaluan setelah berwudu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dia pernah ditanya tentang orang yang merasa seperti ada yang keluar dari kemaluannya, apakah itu membatalkan sholat? Beliau berkata, mujarradul ihsas la yanqudul wudu, hanya sebatas perasaan saja itu tidak membatalkan wudu. Wala yajuzu lahul khuruju minas shalah al-wajibah bimujarradis syak, tidak boleh ia keluar dari sholat yang wajib hanya karena keraguan tersebut. Maka itu tidak dibenarkan kita langsung keluar hanya karena perasaan kayaknya ada keluar sesuatu begitu.
sampai kita betul-betul memastikan. Yang ketujuh yaitu jatuhnya rambut atau menggunting kuku. Katanya sebagian orang mengatakan bahwa itu membatalkan wudu. Maka itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Yang tidak ada dalilnya. Al-Hasan berkata, "In akhadha min sya'rihi aw adfarihi wa khala'a khuffaihi fala wudu'a alaih." Apabila ia mengambil rambut atau kukunya atau ia melepaskan dua khufnya, maka tidak ada wudu di atasnya. Ibnu Munzir mengatakan bahwa ini adalah ijma'. Wallahu